Selamat datang semuanya ke saluran ulasan film yang terkenal, yang menceritakan seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok, Mo Dang, yang turun gunung untuk menyelamatkan tunangannya yang menderita penyakit parah. Secara kebetulan, ia bertemu dengan CEO grup DNG yang menawarkan 100 juta yuan untuk menemukan seseorang yang dapat menyembuhkannya. Ia memulai perjalanan yang penuh tantangan, peluang, dan godaan dari kekuasaan dan kecantikan. Apa yang akan ia putuskan untuk jalan di depannya? VNG M2 menderita penyakit sumsum tulang yang bahkan dokter legendaris Mo Tien Hong dapat menyelamatkannya. Kakek VNG berlutut memohon karena hanya tersisa satu anak perempuan di keluarganya, yaitu M2. Tepat pada saat itu, Mo Dang datang dan memutuskan untuk menggunakan teknik Golden Needle untuk sementara menyelamatkan hidup M2. Kakeknya melarang karena itu adalah jarum terlarang dan ia belum memiliki kekuatan yang cukup. Ayah M2 segera berjanji jika ia berhasil menyembuhkan, ia akan menikahkan M2 dengannya. Mendengar itu, kakek Mo langsung setuju. Beberapa waktu kemudian, di kota Long, di layar iklan di pusat kota, putri sulung dari grup yang masuk dalam 500 perusahaan teratas, DNG Lin, mengundang dokter legendaris untuk kakeknya. Jika berhasil, ia akan memenuhi semua permintaan orang itu, tetapi hingga saat ini belum ada yang berhasil. Saat ini, Mo Dang membawa keinginan kakeknya untuk mempromosikan pengobatan tradisional dan memenuhi janji pernikahan dengan M2 untuk menyelamatkannya, karena jarum di otaknya saat ini sudah tidak dapat bertahan lagi. Tempat pertama yang dituju oleh Mo Dang. Tempat pertama yang Mo Dang tuju adalah rumah muridnya, seorang dokter legendaris bernama Ha Chin Xuan, yang membuka klinik bernama Botri NG. Saat ia masuk, murid keluar menghalangi dan menggunakan kata-kata kasar untuk menghinanya. Sebagai hukuman, ia menggunakan akupuntur untuk membuat kaki wanita itu kaku dan tidak bisa bergerak. Mo Dang masuk ke dalam rumah, mencari di mana-mana tetapi tidak menemukan siapapun. Tiba-tiba, ia mendengar suara dan masuk untuk melihat DNG murid NG terjatuh di lantai. Jadi ia dengan baik hati membantunya berdiri dan juga membantu membetulkan kembali sendi kakinya yang terkilir. Murid NG menggunakan bahasa isyarat untuk berterima kasih, tetapi Mo Dang tidak mengerti dan bertanya di mana Ha Chin Xuan. Melihat wanita itu terus menggerakkan tangannya, ia akhirnya memeriksa mulutnya dan menyimpulkan bahwa ia bisa diobati, tetapi butuh waktu. Saat ini, ia bisa membantunya berbicara. Langsung, setelah itu, ia mengetahui bahwa wanita itu tidak tahu di mana Ha Chin Xuan berada. Saat ini, pria gemuk itu menelepon dan memberitahu bahwa ia sudah sampai. Mo Dang keluar dan sekaligus melepaskan akupuntur untuk murid. Wanita itu dengan kesal berlari masuk ke dalam rumah untuk mengadu kepada Ha Chin Xuan. Ketika mendengar ceritanya, ia menyadari bahwa itu adalah gurunya. Ha Chin Xuan menjadi cemas dan ketakutan. Saat ini, murid NG juga berlari mendekat dan bertanya kepada Ha Chin Xuan. Ia berkata bahwa jika gurunya bertindak, ia akan bisa menyelamatkan sang CEO. Gadis itu mencurigai Mo Dang adalah dokter legendaris dan semakin bertekad untuk menemukannya. Ketika DNG Lin kembali ke rumah, murid NG segera memberitahu kakak tertuanya, tetapi karena tekanan untuk menghadapi kerabat yang memperebutkan harta, DNG Lin mengabaikannya. Tepat saat itu, asistennya menelepon untuk memberitahu. Murid NG mendapat petunjuk Mo Dang telah datang ke villa keluarga VNG. Ibu M2 bersikap merendahkan, menyuruhnya pergi karena orang desa tidak cocok dengan keluarga VNG yang memiliki aset puluhan juta. Mo Dang menoleh dan menanyakan pendapat M2. Ia mengatakan bahwa hidupnya harus ia sendiri yang menentukan, tipe pria yang ia suka sangat berbeda darinya, jadi ia berharap Mo Dang memiliki pemahaman yang jelas. Mo Dang menjelaskan bahwa awalnya ia ingin menyelamatkan hidupnya, dan saat ini ia datang ke sini untuk mengobatinya, tetapi ia dimaki-maki oleh ibu M2 yang mengira ia sedang mengutuk putrinya. Tepat saat itu, DNG Kimbo tiba, dan wanita itu dengan cepat menjadi rendah diri dan menjilat, tetapi M2 tidak menyukainya. Tiba-tiba, ia melihat Mo Dang di sana dan dengan jahat menelepon El Song NG, memerintahkan untuk mengambil kedua tangan pria itu. Di malam hari, pria gemuk itu mengajak Mo Dang makan sate untuk menghiburnya. Tiba-tiba, murid NG dan asistennya datang, ingin mengundangnya untuk mengobati CEO. Hanya saja, asistennya ragu apakah pria semuda itu benar-benar memiliki keterampilan. Tepat saat itu, sekelompok preman datang dan memotong pembicaraan. Asisten itu berdiri dan memperingatkan pria itu agar tidak menyentuh orang-orang dari keluarga DNG. Pria itu tidak mendengarkan dan malah mengganggu wanita itu sehingga ia dipukul hingga jatuh. Tetapi kekuatan seorang gadis lebih lemah. Mo Dang turun tangan membantu, menjatuhkan seluruh kelompok itu. Saat ini, Song NG datang dan memerintahkan para anak buahnya di belakang untuk bertindak. Asisten itu berdiri dan bertanya apakah ia mengenal Lau TRNGH. Itu adalah bos besar Song NG. Saat itu, Song NG masih mengira asisten itu hanya pura-pura kenal, tetapi tidak menyangka bahwa ia benar-benar menelepon bos besarnya. Ia dimaki-maki habis-habisan oleh bos besarnya dan dengan malu-malu pergi. Saat itu, asisten itu buru-buru bertanya kepada Mo Dang apakah ia benar-benar tahu pengobatan dan di tingkat mana. Ia menjawab bahwa ia hanya seorang praktisi medis biasa. Asisten itu merasa buang-buang waktu, jadi ia menarik murid NG pergi. Hanya
Hanya tersisa ia dan si gemuk. Keduanya juga ingin pulang, tetapi pemilik warung menahan mereka dan menagih uang. Si gemuk mengambil kesempatan untuk kabur, tetapi Modang ditahan karena tidak punya uang untuk ganti rugi. Ia memutuskan untuk mengobati disfungsi ereksi pemilik warung. Pemilik warung terus menyangkal. Modang langsung memasukkan obat ke mulutnya lalu pergi, tetapi ia ditahan erat oleh istrinya yang memanggil semua orang untuk mengadili. Saat itu, obat mulai bereaksi, pemilik warung tidak tahan lagi dan memeluk istrinya sambil lari, utang pun terselesaikan. Saat itu, pria gemuk itu kembali mengendarai mobil dan ingin menggadaikan mobilnya untuk membantu. Modang tidak bisa menahan senyum. Ia menyuruh pria gemuk itu untuk mencari Laut TRNGH dan memintanya untuk membantunya melakukan 3 hal di sisi lain. Long CNG menyeret Laut TRNGH untuk membantunya saat ia mengundang DNG Lin, lalu ia membantunya sepenuhnya. Walaupun ada masalah apapun, ia tidak akan membantu, tetapi ia tidak berani. Keluarga Long dan keluarga DNG, ia tidak berani menyentuh keduanya. Bagaimanapun juga, klub ini dikelola olehnya untuk membantu keluarga DNG. Jika terjadi sesuatu, ia tidak akan bisa lepas. Long CNG harus menggunakan 5% saham dari grup Long baru bisa menyuapnya. Di luar gerbang, Modang sudah tiba, tetapi karena tidak memiliki kartu hitam, ia diusir oleh penjaga keamanan. Melihat pria gemuk itu dipukul, Modang dengan cepat memutar tangan seseorang untuk mengancam. Tepat pada saat itu, DNG Lin datang. Ia turun dari mobil dan bertanya apa yang terjadi. Penjaga keamanan melaporkan kejadian tersebut. Ia berpikir dalam hati bahwa saat ini kakeknya sedang sakit, jadi orang yang datang untuk mengganggu adalah hal yang biasa. Ia dengan dingin menjelaskan syarat untuk mendapatkan kartu hitam. Ia menatap lurus ke arah Modang dan berkata, jika ia bisa melakukannya, tempat ini menyambutnya, jika tidak, ia dipersilakan untuk segera pergi. Ia kemudian memberi isyarat kepada sekretarisnya. Sekretaris itu maju dan melempar uang ke arah Modang, menyuruhnya pergi. Tidak ada jalan lain, Modang akhirnya mencari pintu lain untuk masuk. Saat ini, di dalam ruang VIP, Long CNG menyuruh bawahannya untuk memasukkan obat perangsang ke dalam anggur. Sementara itu, Min dengan cepat meminum obat yang ditujukan untuk pria. Ketika DNG Lin tiba, Long CNG menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan perusahaan untuk meminta DNG Lin meninggalkan bawahannya di luar. Setelah itu, ia menyuruhnya minum anggur baru ia akan membicarakan tentang kerjasama dengan pamannya. Bagaimanapun juga, ia berada di wilayahnya, jadi DNG Lin mengambil gelas anggur dan meminumnya. DNG Lin sudah minum anggur, tetapi Long CNG masih belum mau bicara. Ia berputar-putar dan mengulur waktu. Hingga ia kehilangan kesabaran, barulah ia mengatakan bahwa paman kedua ingin bekerja sama dengannya untuk menghancurkan 2 saudari dari keluarga itu untuk menguasai perusahaan dengan syarat ia diberi saham. DNG Lin tidak percaya kata-kata provokatifnya dan dengan tegas mengatakan bahwa orang dalam keluarga bisa saling bertarung, tetapi tidak akan pernah saling membunuh. Long CNG mengeluarkan rekaman suara paman keduanya yang meminta ia untuk menghancurkannya. DNG Lin terkejut tetapi tidak menunjukkannya dan menanyakan tujuannya. Long CNG mengatakan bahwa ia ingin bekerja sama dengannya karena di antara paman keduanya dan dirinya tidak ada bedanya. DNG Lin tidak percaya karena pria ini sangat licik. Ia berdiri untuk pergi, tetapi rasa pusing menyerang dan ia ambruk. Ia memanggil nama asistennya, tetapi tidak ada yang masuk. Long CNG menunjukkan wajah aslinya dan mengatakan bahwa ia telah mengendalikan semuanya. Ia dengan kejam melihat ekspresi panik wanita itu. Ketika DNG Lin tidak bisa berjalan lagi, ia menggendongnya ke kamar Laut TRNGH. Ia mengangkat teleponnya untuk merekam video. Ia dengan kejam mencium aroma wanita itu, hendak melakukan sesuatu. Modang naik dan menghalangi, bertanya di mana Laut TRNGH. Terpotong di tengah-tengah situasi yang memanas. Long CNG dengan marah memaki dan mengusirnya. Modang merasa terprovokasi dan memutuskan untuk membantunya meredakan amarahnya. Long CNG diakupuntur dan terbaring sambil menggerakkan bibirnya, tidak bisa berkata-kata. Saat ini, Modang datang untuk memeriksa DNG Lin, mengetahui bahwa ia terkena obat yang sangat kuat. Ia sementara menusuk titik akupuntur untuk menyelamatkan hidupnya, lalu berdiri memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Tidak disangka, obatnya terlalu kuat sehingga titik akupuntur itu lepas. Ia berdiri dengan linglung dan mendorongnya ke dinding. DNG Lin menggunakan bibirnya untuk menggigit dan mengisap telinga Mo DNG. Ia berbalik ingin mendorongnya, tetapi wanita itu menerjangnya dan menciumnya. Ciuman yang dalam itu membuat kesadarannya menghilang. Modang tenggelam dalam aroma manis dan mendorongnya kembali. Di sisi lain, Muid NG pergi ke dokter untuk memeriksa tenggorokannya. Dokter juga merasa aneh, seharusnya sarafnya tidak lagi berfungsi sehingga ia tidak bisa berbicara. Mereka ingin menstimulasi saraf, tetapi tidak berhasil. Secara tak terduga, sekarang ada sedikit reaksi yang terdengar. Yue Dong senang. Asisten juga tidak menyangka ada begitu banyak hal aneh di dunia. Dia setuju untuk pergi mencari Wuming dengan Yue Dong. Di sisi lain, setelah mengalami kegilaan, Wuming menatap gadis di pelukannya dengan kagum. Dia berpikir bahwa baru sekarang gadis itu menjadi patuh, tapi tidak apa-apa, dia akan bertanggung jawab padanya. Saat itu, Yang Ling terbangun dengan linglung dan marah melihat situasinya.
kakeknya. Yang Ling merasa sedih dan memintanya untuk pergi. Wu Ming dengan jujur menghiburnya. Ini pertama kalinya untuknya, dan ini juga pertama kalinya untuknya. Dia berjanji akan bertanggung jawab padanya. Tapi Yang Ling tidak membutuhkannya. Dia memberinya kartu bank untuk biaya tutup mulut. Kemudian dia berbalik dan terus menendang Longgang yang terbaring di sana dengan marah. Ketika Yang Ling sampai di gerbang, dia melihat sekretaris Su membawa lebih banyak orang untuk menyelamatkannya. Saat dia ingin pergi, tiba-tiba dia berubah pikiran. Longgang akan membalas dendam pada Wu Ming. Guru-guru bingung, dia menjelaskan bahwa dia dan dia tidak ada hubungan apa-apa. Ini membuat semua orang semakin curiga. Menghormati Yang Ling, Longgang dilepaskan. Dia dengan dingin mengingatkannya. Longgang sangat membencinya. Jika dia ingin tetap hidup, dia harus pergi dari sini. Semua orang pergi. Dia baru saja mengatakan kepada Bos Lei untuk membuka celananya untuk diperiksa. Bawahan Lei marah dan ingin maju. Dia menghentikan mereka. Kakinya tidak terluka secara fisik, hanya perlu perawatan saraf. Wu Ming mengatakan ingin bernegosiasi dengannya. Dia akan menyembuhkan kakinya dan memenuhi 3 permintaan. Bawahan Lei tidak percaya. Bahkan tabib dewa saja tidak bisa. Bagaimana dia bisa? Wu Ming segera berpraktik untuk membuat mereka percaya. Lei Changhe terkejut, kakinya sudah merasakan sensasi. Dia segera menyetujui negosiasi itu. Wu Ming mengajukan permintaan lain, dia akan menyembuhkan 1 kaki terlebih dahulu. Setelah permintaannya terpenuhi, baru kaki yang lain. Di rumah keluarga Wang, saat ini Ibu Mei Tui terus menjodohkannya dengan Yang Jin Bao untuk naik ke dahan yang tinggi, tapi dia tidak mau. Suaminya harus memiliki moral yang baik, berbakat, dan setia. Nyonya Wang tidak berdaya, ingin putrinya menjadi lebih realistis. Tepat saat itu Mei Tui pingsan. Saat sadar, dia melihat Yang Jin Bao memegang kakinya. Tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Melihat ibunya datang, dia ingin memintanya untuk tinggal. Tapi dia terus ingin menjodohkan mereka, jadi dia pura-pura pergi. Dia pingsan karena khawatir dengan penyakit kakeknya. Jadi Yang Jin Bao berjanji akan membuat janji dengan Su Zhenchun untuk mengobati kakeknya. Sebagai gantinya dia ingin dia membalas budi. Mei Tui berjuang dengan sengit membuatnya kehilangan muka dan terpaksa. Demi kakeknya, dia setuju dengan syarat bahwa dia akan membawanya ke tabib dewa terlebih dahulu. Ketika mereka sampai di rumah Su Zhenchun, mereka bertemu dengan Wu Ming. Ibu Mei Tui menyindir. Moke tidak mau kalah dan membalas. Kebisingan itu membuat seorang pria keluar untuk menghentikan mereka. Wu Ming maju dan menyuruhnya untuk membiarkan mereka masuk untuk menyelamatkan. Dia bilang jika dia menyebut namanya, Zhenchun akan tahu. Tapi dia tidak melakukannya, dia mengatakan harus ada janji temu terlebih dahulu. Yang Jin Bao menyebutkan namanya juga tidak berhasil. Saat itu kakek Wang kesulitan bernapas. Wu Ming karena menyelamatkan orang, membuat darah kakeknya keluar. Pertolongan Wu Ming hanya mendapat kebencian dari Mei Tui. Dia tidak ingin menunggu lagi, jadi dia menelepon Zhenchun. Dia juga mengatakan jika dalam 2 menit lagi dia tidak keluar, maka dia akan menyuruhnya berlutut. Semua orang mengira dia membual. Mei Tui semakin membencinya karena takut pria itu tidak akan membiarkan mereka masuk. Melihat gadis itu begitu gigih, pria itu berkata dia akan membiarkannya masuk dengan syarat Wu Ming berlutut dan meminta maaf. Keluarga Wang mendesaknya untuk meminta maaf. Tapi Wu Ming mengatakan menunggu 1 menit lagi tidak akan terlambat. Seluruh perdebatan ini disaksikan oleh Yue Dong. Setelah 2 menit, Yu keluar dan terkejut melihatnya. Kemudian dia memberitahu semua orang bahwa guru-gurunya sedang dalam pengasingan. Wu Ming tidak terkejut. Dia mengatakan dia yakin Lei tahu bahwa keterampilan medisnya tidak mahir. Itulah sebabnya dia takut dia akan datang untuk menghukumnya. Ibu Mei Tui dan Yang Jin Bao mengejeknya, tidak percaya. Dia berbalik dan bertanya pada Yu, jika dia adalah guru dari Su Zhenchun, yang berarti dia adalah guru dari gurunya, dia pasti tahu wajahnya. Yu mengatakan bahwa dia memang tidak mengenal Wu Ming sebelumnya. Mendengar itu, semua orang semakin mengira dia adalah penipu. Saat itu, sekelompok orang datang dan berteriak bahwa mereka akan menangani penipu itu. Orang yang berbicara adalah Bos Shen, yang posisinya tidak kalah dari Lei Changhe. Dia meminta izin dari Nyonya Shen yang berdiri di samping sebelum maju. Shen Kuohao sekarang merendahkan diri dan memperkenalkan diri, lalu bertanya, tapi dia belum pernah mendengar ada yang bernama Tuan Yang. Dia dengan canggung mengatakan kakeknya menyuruhnya untuk menyembunyikan identitasnya saat di luar, dan wanita itu mempercayai kata-kata bualannya. Wu Ming menatap Nyonya Shen. Dia menemukan bahwa dia memiliki tahi lalat iblis. Dia semakin menduga itu bukan bawaan yang mengejutkannya. Tepat saat itu, kakek Wang kejang-kejang. Mei Tui maju dan menyalahkan Wu Ming karena menyakitinya. Kemudian dia berlutut dan meminta Yu. Saat itu kakek Wang baru diizinkan masuk rumah, tapi Wu Ming dan MP masih dihalangi di luar pintu. Dia menjelaskan jika dia tidak masuk, Mei Tui akan dalam masalah, tapi tidak ada yang percaya. Saat itu, Yue Dong datang tanpa banyak bicara dan menariknya masuk. Di dalam kamar, Yue Chuanjie ingin menyuntikkan jarum, tapi Wu Ming menghentikannya. Jika jarum ini disuntikan, kakek Wang akan meninggal. Semua orang menganggapnya merepotkan. Mei Tui maju dan mendorongnya. Saat itu Su Zhenchun muncul, melihat situasi yang mendesak dia tidak berpikir panjang. Dia menyuntikkan jarum dan kakek Wang langsung berhenti bernapas. Mei Tui
Tui melihat itu dan pingsan karena panik. Wu Ming membantunya ke tempat MP agar dia bisa menjaganya, lalu maju ke tempat kakek Wang untuk memberikan pertolongan pertama. Su Zhenchun yang ketakutan akan kehilangan reputasi ingin bertindak nekat, tetapi melihat dia datang, dia hampir memanggilnya guru, tapi dia menghentikannya. Wu Ming dengan cepat menggunakan teknik 13 jarum iblis. Ketika jarum terakhir disuntikan, kakek Wang masih belum sadar. Jin Bao yang berdiri di sampingnya mengejek, ternyata dia hanya berpura-pura menjadi dewa dan iblis. Ibu Mei Tui berteriak-teriak bahwa dia akan menuntut Wu Ming. Setelah menggunakan 13 jarum iblis, Wu Ming kehabisan energi, dia lelah dan berpesan pada Zheng Chun lalu pergi. Nyonya Wang ingin mengejarnya tapi kakek Wang menggenggam tangannya. Semua orang baru sadar bahwa dia sudah bangkit dari kematian. Jin Bao ingin memfitnah, mengatakan itu pasti berkat bantuan Su Zheng Chun. Kemudian Wu Ming melakukan hal-hal yang tidak senonoh, takut akan konsekuensinya, jadi dia pergi. Sekarang, kebangkitan itu sepenuhnya berkat tabib dewa. Nyonya Wang dengan membabi buta mempercayai kata-katanya, berlutut di depan Zheng Chun berulang kali. Zheng Chun tidak tahan lagi mendengar dia ingin memfitnah, dia memanggil satpam untuk menyeretnya keluar. Bo Shen buru-buru datang untuk meminta bantuan, tapi Zheng Chun mengatakan dia ingin mengasingkan diri dan bersembunyi. Nyonya Shen merasa tidak ada lagi yang bisa dilakukan, jadi dia pulang. Bo Shen buru-buru mengejar dan berjanji akan membantunya, tapi dia malah menyuruhnya untuk membuat janji dengan Wu Ming untuk membantunya. Saat itu, Wu Ming baru selesai mandi. Dia ingin tidur sebentar untuk memulihkan energi ketika Yue Dong datang mencarinya. Dia ingin dia membantu mengobati kakeknya dan meminta dia untuk mengatakan apapun permintaannya. Dia bilang dia ingin tidur, jadi dia berbaring di tempat tidur dan menutup mata. Dia salah paham, jadi dia berbaring di sampingnya, membuat Wu Ming terkejut dan menjelaskan bahwa dia sudah punya istri. Mereka tidak saling mengerti, saat dia bingung menjelaskan, mereka berdua jatuh ke tempat tidur dan tidak sengaja berciuman. Adegan intim itu dilihat oleh asisten Dan Yu, jadi mereka salah paham. Meskipun Yue Dong keluar untuk menjelaskan, kesalahpahaman itu tidak dapat diselesaikan. Di sisi lain, Longgang pergi menemui paman kedua, Yang Tingjian, untuk melanjutkan kerjasama. Dia akan membantu paman kedua mendapatkan lebih banyak saham dari dua saudara perempuan Yang dan menyingkirkan Wu Ming. Sementara itu, dia harus menyingkirkan kakek Yang. Saat itu, Mei Tui terbangun dan bergegas menemui kakeknya. Ibunya menghiburnya agar tidak terlalu khawatir, karena tabib dewa telah menyelamatkannya, jadi dia baik-baik saja. Sementara Wu Ming ingin mengambil pujian, membuat kesan buruknya terhadap Wu Ming semakin dalam. Saat ini, Wu Ming dan MP datang. Nyonya Wang langsung memaki-maki dengan marah saat melihatnya. Dia tidak tahan lagi dan mematahkan rahangnya untuk membungkamnya. Wu Ming berkata pada Mei Tui, 3 tahun lalu karena dia tidak cukup kuat, dia tidak bisa menyembuhkan penyakitnya sampai ke akarnya. Sekarang penyakit itu akan kambuh, jadi dia perlu menggunakan obatnya. Mei Tui tidak mendengarkan dan malah mengusirnya. Kehabisan akal, dia menyentuh titik akupuntur Yu dan memaksanya minum obat. Sekarang Wu Ming ingin melihat apa yang ada di kartu hadiah istrinya. MP melihat angka-angka yang tidak terlalu panjang dan matanya berbinar. Dia semakin bertekad untuk mengikuti Wu Ming seumur hidupnya. Uang ini Wu Ming memutuskan untuk meminjamnya dan meminta MP untuk membuka klinik medis. Karena saat mengobati Lei Changhe, dia mendapat informasi lebih lanjut tentang Yang Ling. Akhir-akhir ini ada masalah di keluarganya, jadi dia berada di bawah banyak tekanan. Jadi dia ingin membantunya sebagai dukungan. Saat ini, pikirannya adalah ingin memberikan hadiah apa kepada istrinya. Di villa di rumah Yang Ling, Nyonya Shen datang untuk mencarinya untuk kerjasama. Karena ada dana investasi internasional SDG. Mereka ingin mengambil keuntungan dari pertarungan internal keluarga yang untuk mengambil alih seluruh grup. Dia berjanji akan membantu dengan syarat dia menikah dengan putranya, Shen Kuo Hao. Yang Ling langsung menolak, tapi wanita itu tetap sabar dan menyuruhnya berpikir lagi. Nyonya Wang diperbaiki sendi rahangnya oleh Hugh. Setelah itu dia memberikan laporan penyakit Mei Tui padanya, dan memberitahu dia bahwa ada jarum 3 cm di otak putrinya, membuat Nyonya Wang tidak bisa tidak khawatir tentang putrinya. Di sisi lain, Yang Ling kembali ke rumah dan bertemu adiknya. Yue Dong melihat raut wajahnya dan khawatir bertanya, takut dia akan hancur karena kesehatan kakeknya. Sore harinya, Wu Ming datang ke rumah Yang Ling untuk memberinya hadiah, tapi dia dihentikan oleh penjaga keamanannya. Namun di malam hari Mo Dang menyelinap masuk rumah, bertemu DN Gelin yang sedang berenang di kolam. Karena ia muncul tiba-tiba, maka DN Gelin kaget membuat keduanya sama-sama jatuh ke air. Akhirnya ia juga harus membawanya ke darat karena ia tidak bisa berenang. DN Gelin tanya Mo Dang kenapa datang menemuinya, sementara ia sudah memberinya 10 juta agar ia pergi. Tapi Mo Dang bilang ia datang karena ia membawa hadiah untuknya untuk memperkuat tubuh, menjaga kehamilan dan pakaian anak-anak. Padahal mereka hanya bersama 1 malam.
Jika ingin tahu hasilnya harus menunggu 1 minggu. DNG Lin bilang jika ia butuh uang ia akan transfer lagi. Modang lagi-lagi tidak setuju. Ia yakin datang ke sini karena bertanggung jawab padanya. Dan meskipun ia tahu keluarganya sudah mengalami musibah, DNG Lin bilang Modang tidak punya apapun untuk melindunginya. Tapi THM Kuk Hao punya. Dia adalah pewaris marga THM yang punya kekuatan finansial dan kedudukan untuk bantu marga DNG. Ia suruh ia pulang, jangan ikut campur dalam lumpur ini. Modang tidak terima, ia maju untuk menciumnya untuk menunjukkan perasaannya. Modang dan DNG Lin sedang berciuman di tepi. Lalu Nguyen NG muncul membuat ia sadar. DNG Lin bilang Modang adalah orang pertama yang bilang melindunginya. Membuatnya terharu, tapi ceritanya hanya sampai di sini. DNG Lin suruh ia membawa barang-barang pulang pergi. Karena masalah ini membuat Modang ingin menciptakan kekuatan untuk melindungi wanita miliknya. Ia bertemu gendut di bar langganan membahas tentang kasus membeli sebidang tanah untuk Modang menanam obat agar menciptakan toko obatnya. Di sana DNG Lin dengan banyak pikiran kompleks sudah menyuruh orang membawakan pil kontrasepsi darurat untuknya. Di sana Modang sedang minum arak, lalu kebetulan bertemu Nguyen. Ia sudah memanggil Modang leluhur agar diberi buku mengajar tentang ilmu kedokteran. Tak disangka Bos Kim membawa orang ke meja mereka. Sementara dia baru bicara beberapa kalimat dengan Modang, maka anak buahnya sudah datang dengan lantang memaki Modang karena disumpal mulut 2 kali sehingga dia sudah memaki anak buahnya membuat ia diam. Dia bilang niat datang menemuinya adalah karena ingin Modang ikut mereka untuk menemui seseorang karena orang itu secara khusus ingin menemuinya. Mui tanya Modang apa ingin ia bantu menghalangi mereka atau tidak. Ia bilang tidak perlu. Bos Kim tidak ingin berbelit-belit jadi berniat menyuruh anak buahnya membawa Modang pergi, lalu dihalangi oleh kemunculan Nguyen NG. Nguyen NG melihat Modang, ia mencium wangi parfum kakaknya di tubuhnya sehingga ia menemukan orang yang bersama kakaknya di kolam malam itu adalah Modang. Anak buah Bos Kim dengan lantang bertanya siapa 2 orang ini, mengapa berani menghalangi mereka. Lalu asisten yang ikut Nguyen NG sudah memperkenalkan ia adalah nona kedua marga DNG, membuat Bos Kim menurunkan kesombongan dan memberikan kartu namanya pada asisten. Modang kaget saat tahu ini adalah adik iparnya. Nguyen NG suruh asisten menghalangi dan ingin membawa Modang pergi, tapi Bos Kim tidak setuju. Dia bilang marga THM ingin menemuinya, jadi dia tidak bisa tidak membawanya pergi. Modang setuju ikut Bos Kim. Sebelum pergi ia panggil Nguyen NG, adik ipar, suruh ia jangan khawatir. Ia bilang ketika pulang akan mengajari tenggorokan padanya, membuat asisten bertanya-tanya mengapa ia memanggil ia adik ipar. Di dalam bar, Long CNG tidak bisa percaya bahwa kaki Lau TRNG sudah sembuh total dan yang menyembuhkan adalah Modang. Ia ingin membunuh Modang karena ingin berada di Long Tan. Lau TRNGH tidak terima, jadi ia menasihati Long CNG berkali-kali. Tidak disangka dia berani bayar 100 juta tunai, jadi ia langsung setuju. Di sini, Modang sudah sampai untuk menemui marga THM. Ba THM melihat ia suruh ia menunggu, dia lalu menerima telepon dari DNG Lin. Ia sudah menerima lamaran pernikahan dengan syarat 1 tahun kemudian baru boleh mengadakan pesta pernikahan. Ia melihat THM Kuk Hao setuju, jadi sudah menerima permintaan. Ia bilang akan membantunya menghentikan dana investasi internasional. Meskipun ia bisa membuat pihak sana menarik modal, tapi ia tidak mau. Ia ingin melihat kemampuan DNG Lin bisa menanggung tekanan ini seperti apa. Ketika THM Kuk Hao pergi, dia baru maju untuk memperkenalkan dirinya dengan Modang. Dia sudah menyangkal ketika ia bilang THM Kuk Hao bukan anak kandungnya. Tak disangka Modang menyuruh ia mendekat ke wajahnya. Ia memandang lekat-lekat wajahnya seperti sudah menemukan sesuatu. Melihat dia dengan mudah mengizinkannya melihat. Modang tidak bisa tidak curiga. Tidak mungkin secara alami Ba THM percaya. Orang yang bisa menusuk 5 jarum pertama dalam 13 jarum sudah langka. Apalagi Modang menguasai hingga jarum ke-11. Ditambah ia baru melihat sudah tahu tahi lalat ini bukan bawaan lahir, maka sudah tidak biasa. Modang juga blak-blakan. Tahi lalat selain bawaan lahir juga bisa dibuat oleh jarum ke-8 yang dilakukan oleh orang-orang tahu. Begitu sampai di sini Ba THM langsung tahu orang misterius di samping kepala keluarga yang sekarang menyakitinya. Sebenarnya dia dipilih menjadi kepala keluarga, tapi karena tahi lalat terus hilang dan muncul lagi membuatnya mentalnya runtuh, jadi hanya bisa mengurus sebagian. Selama ada Modang maka ia akan hilang total. Modang tidak memberikan jawaban pasti tapi bilang jarum hantu tergantung orangnya, maka cara penggunaannya berbeda. Aturan penggunaan jarum hantu orang itu ia hanya bisa cari tahu, jadi pengobatan kali ini ada bahaya nyawa. Ba THM mengajukan syarat akan membawa Modang ke puncak. Sebagai ganti, Modang harus mengobati dia sampai sembuh total. Modang tahu pikiran dia. Jika bisa diobati maka adalah tabib dewa, jika tidak bisa diobati maka Modang akan hilang total. Hingga saat ini ia terpaksa blak-blakan. DNG Lin adalah miliknya, ini adalah syarat pengobatan. Ba THM tidak setuju, hanya seorang wanita ia akan memberi ganti rugi. Modang tetap bersikeras. Ia yakin 70% bisa mengobati tapi tetap harus menunggu kesempatan dan syarat tidak berubah. Ba THM curiga berdasarkan
berdasarkan apa sehingga ia bisa percaya 70% yakin. Tidak banyak bicara, ia suruh dia melepas kaus kaki untuk ditusuk jarum. Modang menggunakan jarum menusuk kaki. Setelah itu pindah ke puncak kepala tahi lalat BTHM langsung berkurang 1 bagian. Hasilnya bagus, maka ia mundur 1 langkah, tidak akan membatalkan masalah pernikahan. Dan akan membantu DNG Lin menghentikan tekanan dari luar perusahaan. Sedangkan DNG Lin pilih siapa tergantung kemampuan 2 orang. Modang baru saja pergi maka dia langsung menelepon THM Kuk Hao. Masalah menikah dengan DNG Lin, keluarga tidak akan ikut campur. Tidak peduli bagaimanapun ia mau, ia berhasil merebut hati DNG Lin. THM Kuk Hao sedih bertanya pada Bos Kim, ada cara apa untuk merebut hati DNG Lin? Dia menyarankan DNG Lin sangat peduli dengan penyakit Tuan DNG, asalkan sembuhkan penyakit Tuan DNG saja. Saat ini, Modang dibawa pulang oleh Muit NG. Tiba-tiba Lau TRNG menelepon melaporkan Long CNG ingin orang mengambil nyawanya. Baru menutup telepon, di seberang sana ada sebuah truk melaju. Modang sigap memeluk Muit NG melindungi. Ketika kembali, Muit NG shock sehingga pingsan. DNG Lin menyalahkan ia sudah menyusahkan adiknya. Ia menjelaskan jika tidak ada masalah ini marga DNG juga akan menjadi sasaran. Lagi pula hanya ia yang bisa membantu kakek dan adik perempuannya. DNG Lin masih curiga. Muit dan asisten yang berdiri di samping memohon ia memberi Modang 1 kesempatan. DNG Lin akhirnya mengizinkan tapi dengan syarat ia harus berdiri di samping mengamati. Modang membantu Muit NG berdiri. Muit NG sulit untuk ditemui jadi ia melepaskan tapi ia pikir ia ingin berbuat cabul. Modang lalu mencium sekali untuk membuktikan. Ia bilang padanya meskipun bagaimana ia tetap istri miliknya. DNG Lin bingung jadi mengalihkan perhatian ke Muit NG. Modang melanjutkan menjelaskan. Harus merangsang saraf seluruh tubuh adik ipar baru bisa mengobati jadi ingin melepaskan semua pakaian lalu menusuk seluruh tubuh. Maka itu DNG Lin menggantikannya melepaskan pakaian Muit NG. Modang dengan cepat menusuk jarum di punggung setelah itu melapor pada istrinya ingin menusuk bagian depan. DNG Lin masih merasa canggung karena Muit NG adalah anak perempuan yang baru tumbuh besar. Modang bilang jika tidak menusuk maka akan berbahaya. Ditambah lagi ada ia yang mengawasi. Masalah ini tidak diceritakan maka Muit NG tidak akan canggung jadi ia setuju. Ketika Modang maju ke depan ingin menusuk jarum maka ia berteriak ada masalah. DNG Lin tidak sabar ingin melihat lalu melihat ia mimisan. Ia bingung bertanya lalu ia bilang ia kelelahan dan mengingatkan ia jangan bersuara agar ia bisa fokus. Setelah menusuk jarum terakhir, Muit NG samar-samar siuman. Melihat situasi dirinya, ia berteriak. Muit dan asisten langsung berlari ke sana. Pemandangan memalukan Modang terpaksa menutupi wajah Muit NG menyuruh ia jangan takut. DNG Lin sangat gembira menyuruh adiknya bicara tapi Muit NG terlalu malu untuk berkata-kata. Muit seakan menyadari sesuatu, ia bertanya kepada Wu dan mengapa ia tidak membiarkannya menusuk dan ia hanya membimbing. Ia mengatakan kekuatan internalnya tidak cukup. Muit bertanya lagi mengapa mimisan dan akupuntur sangat lambat. Wu dan dengan serius mengatakan bahwa nyawa manusia penting, jadi berhati-hati itu lebih baik. Muit tidak menyerah. Ia melanjutkan, lalu, mengapa menusuk Pak Wang secepat sebelumnya? Wu dan mengatakan bahwa nyawa bagai tergantung di ujung benang, jadi begitu. Yang Lin tidak mengerti lagi. Ia bertanya kepada Muit, apakah meridian adiknya sulit dicari? Muit mengatakan tidak. Wu dan tahu ia tidak bisa lagi menyangkal, jadi ia membuat Muit Dong pingsan dan melarikan diri. Yang Lin marah dan memutuskan untuk tidak mengampuninya. Beberapa saat kemudian, Muit Dong terbangun tetapi masih tidak bisa berbicara. Yang Lin memanggil Wu dan untuk menginterogasinya. Wu dan dengan tenang memeriksa Muit Dong. Akhirnya menyimpulkan, tak disangka ada hari di mana aku salah langkah. Muit Dong berteriak ketakutan sementara Yang Lin marah dan memukul Wu dan tak disangka saat itu Muit Dong malah berbicara, menyuruh kakaknya untuk tidak memukul. Muit mengerti bahwa kakaknya telah bertahun-tahun tidak berbicara dan saat ini ia berbicara akan ada hambatan. Ia perlu rangsangan baru untuk bisa berbicara. Muit Dong maju dengan serius mengucapkan terima kasih dan bertanya bagaimana Wu dan ingin dibalas. Ia ingin ia memanggilnya kakak ipar. Muit Dong merasa canggung melihat kakaknya lalu mengadu. Yang Lin mendengarnya dan tersenyum puas. Ia secara implisit berkata kepada Wu dan selama kakekku disembuhkan, aku tidak perlu menjadi menantu keluarga Shen. Tepat pada saat itu, Yang Din Qian datang mengunjungi Muit Dong. Ia berpura-pura peduli. Muit Dong menyuruhnya untuk tidak berpura-pura lagi. Muit Dong sudah tahu tentang kerjasamanya dengan keluarga Long dan akan mengadu pada kakeknya. Ia masih berkata, kalau begitu, kita lihat apakah kakek bisa sadar. Melihatnya panik, ia bergumam pada dirinya sendiri bahwa baru saja profesor mendiagnosis kakeknya sudah menjadi manusia sayur. Yang Lin tidak menyangka ia begitu kejam membunuh ayah kandungnya. Ia tidak mengaku
dan memberitahunya besok ada rapat pemegang saham. Orang yang akan menjadi ketua sebelum presiden adalah orang yang memegang saham terbanyak dan ia mengundangnya untuk berpartisipasi. Setelah ia pergi, semua orang berlari masuk untuk menghiburnya. Yang Lin hanya berharap Wu dan bisa membantu kakeknya. Tapi kali ini ia tidak berjanji dengan pasti. Yang Lin melihat Wu dan memeriksa kakeknya, yang dengan khawatir dan menerima gelengan kepalanya. Agar manusia sayur sadar kembali adalah keajaiban dalam ilmu medis. Mue tahu itu, tetapi tetap percaya buta bahwa Wu dan punya cara. Wu dan memberitahu Yang Lin bahwa agar kakeknya sadar kembali, ia harus menggunakan jarum ke-12 dari 13 jarum dewa hantu. Tetapi menggunakan itu, tingkat keberhasilannya kurang dari 1/10. Namun Yang Lin setuju membiarkannya mencoba. Siapa tahu ia bisa membantu kakeknya. Ia perlu menyiapkan dua hal. Yang pertama adalah jarum hantu. Nyonya Wang membawa Mei Tuei untuk diperiksa. Dokter mengatakan bahwa jarum di otaknya bisa diambil, tetapi tingkat kematiannya adalah 99%. Karena jarum ini sudah melilit saraf otak setidaknya selama 3 tahun. Ini adalah alasan mengapa Mei Tuei sering pingsan dan sangat mungkin akan sering jatuh ke dalam koma yang dalam. Di sisi lain, karena Yang Din Qian adalah pemegang saham terbesar, ia sementara menjabat sebagai ketua. Yang Lin dipecat dari jabatannya sebagai direktur utama dalam rapat dan Long Chuong diangkat ke posisinya. Long Chuong muncul dan mengejeknya karena ia menyaksikan sendiri bagaimana perusahaan yang dibangun oleh ayah dan kakeknya direbut. Tetapi Yang Lin memberitahunya bahwa meskipun ia dipecat, ia masih salah satu pemegang saham utama di perusahaan Yang Qi. Hal itu membuatnya kesal. Malam harinya, Shen Kuo-hao, Long Chuong, pimpinan Kim, dan Yang Din Qian berkumpul di bar untuk merayakan karena telah mengambil alih perusahaan Yang Qi. Sementara itu, tujuan Shen Kuo-hao adalah Yang Lin, itulah sebabnya ia membantu anak kedua keluarga Yang. Kemudian, ia ingin menyingkirkan Wu Dan, orang yang dekat dengan Yang Lin. Di sisi lain, Wu Dan berpura-pura menjadi pasien, berbaring di tempat tidur, dilayani makan oleh Mue. Asisten Yang Lin datang ke kamar pasien untuk menginformasikan bahwa ia telah melakukan sesuai rencana. Tetapi karena ia melihat Mue sedang merawatnya, ia segera pergi. Mue tidak membedakan laki-laki atau perempuan, jadi ia naik ke atas tubuhnya, membuatnya berteriak memanggil dokter. Dokter membuka pintu dan masuk. Wu Dan berkata bahwa ia sakit leher. Dokter melihat kaki dan tangannya, dengan nada pasrah bertanya, masih ada bagian mana lagi yang tidak sakit? Di sisi lain, 3 orang di bar sedang makan, minum, dan bermain kartu. Tiba-tiba Long Chuo masuk dan melaporkan kepada mereka bahwa Wu Dan telah mengalami kecelakaan mobil dan patah tangan serta kakinya. Mereka semua tertawa mengejek. Shen Kuo-hao berharap Wu Dan tidak mati. Ia harus hidup untuk melihat ia mempermainkan Yang Lin. Malam harinya, Yang Lin dan Mue Dong pulang ke rumah. Mereka melihat anak kedua pergi bersama Long Chuong keluar dari villa mereka. Yang Din Qian mengatakan bahwa villa ini milik perusahaan, jadi ia menyuruh keduanya untuk keluar dari rumah. Ketika mereka menyuruh pengawal untuk mengusir, Shen Kuo-hao muncul. Ia dan Long Chuong berakting bersama. Mereka berpura-pura tidak saling kenal agar Shen Kuo-hao bisa bertindak sebagai pahlawannya menyelamatkan sang wanita cantik. Tetapi tak disangka, Yang Lin sudah melihatnya dan langsung berkata kepada Shen Kuo-hao bahwa ia tidak akan menikah dengannya, lalu pergi. Long Chuong melihatnya dan memberi saran kepada Shen Kuo-hao. Ia menyuruhnya jika tidak berhasil, gunakan sedikit metode khusus yang membuat Shen Kuo-hao sedikit berpikir. Mei Tuei tidak ingin meninggal di rumah sakit, jadi ia meminta ibunya untuk keluar dari rumah sakit agar bisa pulang. Tetapi Nyonya Wang karena menyayangi anaknya tidak setuju. Ia ingin jika terjadi sesuatu, dokter bisa campur tangan tepat waktu untuk membantu putrinya. Wu Dan duduk di tempat tidur rumah sakit berpikir. Muet yang sedang mengupas pir melihatnya dan bertanya kepadanya. Ia baru menceritakan tentang legenda jarum hantu. Keluarga Wu adalah pewaris resmi dari 13 jarum dewa hantu. Dan jarum hantu adalah harta karun yang diwariskan dari 13 jarum dewa hantu ini. 13 tahun yang lalu, untuk menyelamatkan Mei Tuei ketika ia menderita sklerosis lateral otot, Wu Dan mengambil jarum hantu dan menusukkannya ke tubuhnya agar meridian terus berfungsi dan mempertahankan hidupnya. Baru sekarang Wu Dan mengerti mengapa kakeknya menyuruhnya bertunangan dengan Mei Tuei. Karena sampai malam pernikahan, akupuntur pada saat yin dan yang beresonansi barulah dapat menyembuhkan sklerosis lateral otot. Ketika ia sedang berbicara dengan Muet, Shen Kuo-hao mendorong pintu dan masuk dengan buah-buahan di tangannya. Di luar ia berpura-pura mengunjunginya, tetapi sebenarnya datang untuk mengejeknya. Ia mendengar Wu Dan berkata bahwa Yang Lin punya anak dengannya, lalu ia berbicara sambil melemparkan selembar pil ke tempat tidurnya. Ia mengatakan bahwa ini adalah benda yang ditemukan di kamar Yang Lin. Muet mengambilnya untuk melihat dan melihat bahwa itu adalah pil KB yang membuat Wu Dan terkejut sejenak. Wu Dan marah dan berkata jika ia tidak diam, ia akan memaksanya memanggilnya ayah. Shen Kuo-hao marah dan merendahkannya. Ia menyuruhnya untuk tidak menjelek-jelekan ibunya,
lalu Nyonya Shen muncul. Setelah itu, semua orang keluar. Wu dan bertanya, jika putra Anda ingin menyakiti saya seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Wu dan memerintahkan Nyonya Shen untuk memijat kakinya di depannya. Nyonya Shen mengusirnya keluar, ia memijat sambil berkata akan memberikan jawaban yang memuaskan untuk Wu dan. Tiba-tiba Nyonya Wang lewat di depan kamar pasien dan melihat Wu dan. Ia memegang botol air dan dengan marah menyiramnya. Nyonya Wang segera menyerbu dan memarahinya. Wu dan menghindarinya sehingga ketahuan bahwa tangannya tidak patah. Akhirnya ia harus meminta Nyonya Shen untuk mengusirnya. Dalam situasi saat ini, Nyonya Shen tahu bahwa ia berpura-pura demi seseorang, jadi ia menyuruhnya untuk mengatakannya agar ia bisa menyelesaikannya. Wu dan mengatakan bahwa Long Chuong dari perusahaan Long Qi memintanya untuk membawanya ke pengadilan. Kemudian, ia meminta Nguyen untuk menyuruh Yang Lin bersembunyi untuk menghindari Shen Kuo-hao yang seperti anjing terpojok dan menghubungi Mei Tuei, tetapi Nguyen merajuk dan menyuruhnya untuk menghubungi sendiri. Di sisi lain, Yang Kim Bao tahu bahwa Mei Tuei menderita penyakit aneh tetapi masih merasa gatal di hati. Nyonya Wang melihatnya, ia merasa senang sekaligus mengeluh. Lalu ia mengatakan bahwa ia mengenal seseorang yang ajaib yang bisa menyembuhkannya dan akan membantu Mei Tuei. Nyonya Wang dengan gembira berterima kasih kepadanya dengan tulus. Mei Tuei juga tahu hal ini. Ia pergi demi ibunya dan memperingatkannya untuk tidak melakukan apa-apa. Bagaimanapun juga, ia akan segera meninggal, jadi jangan buang-buang tenaga. Ia masih yakin bahwa guru besar ini sangat hebat. Saat ini, Wu dan mendengar asistennya yang yakin melihat Yang Lin meminumnya, ia tidak bisa menahan kesedihannya. Wanita itu bahkan menasihatinya untuk menyerah, tidak ada yang bisa masuk ke hatinya. Di sisi ini, Yang Jin Bao membawa Mai Tue dan ibunya ke kuil Dewa Jauh di dalam pegunungan untuk bertemu dengan seorang master. Pria itu mengusir Nyonya Fuong dengan alasan ada roh yang mengikutinya. Karena pengaruh putrinya, dia setuju. Saat itu, Yang Jin Bao mendesak Mai Tue untuk masuk. Begitu masuk ke dalam dojo, master itu terus mengatakan bahwa Mai Tue adalah mayat karena seseorang telah menggunakan sihir hitam padanya, jadi dia terus melafalkan mantra. Saat itu, asap dupa memenuhi ruangan. Mai Tue perlahan merasa pusing. Dia mengenali Kim Bao dan sebelum sempat berbicara, dia pingsan. Melihat itu, master itu meminta Kim Bao untuk membayar sebelum menunjukkan ruangan di belakangnya. Di sisi lain, Moda menerima berita Mai Tue keluar dari rumah sakit. Dia menelepon Nyonya Fuong dan memberitahunya bahwa hanya dia yang bisa menyembuhkannya. Tetapi Nyonya Fuong tetap tidak percaya dan memaki-makinya habis-habisan, mengatakan bahwa dia sudah menemukan Master Fuong lain. Situasi Mai Tue saat ini tidak bisa main-main. Modang segera menghubungi Lei Truongha untuk menyelidiki lokasi Master Fuong itu. Mai Tue sekarang diikat di tempat tidur. Dia senang melihat Mai Tue sadar. Mai Tue mengancamnya untuk melepaskannya, jika tidak, dia akan menghantuinya. Yang Jin Bao mengatakan kepadanya untuk tidak berpikir bahwa dia akan melepaskannya hanya karena dia mengatakannya. Dia tidak mengerti mengapa dia tampan dan memanjakannya, tetapi dia tetap tidak menerimanya. Mai Tue meludahi wajahnya. Dia tidak akan menjadi lemah seperti yang dia inginkan. Sampah selamanya tetap sampah. Dia tidak akan pernah setara dengan Modang. Kim Bao menjadi gila dan menamparnya dengan keras. Mai Tue terus tertawa, merasa bahwa dia rendah, di dalam hatinya penuh dengan rasa rendah diri yang kotor. Kim Bao dengan marah mencekik lehernya, menekannya untuk menyerang tetapi dia menggigit telinganya dengan keras. Tepat saat dia ingin memukulnya, Modang masuk dan menendangnya, melepaskan ikatannya. Kim Bao memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri tetapi dihentikan oleh pengawal dan ditangkap untuk diserahkan ke polisi. Semua orang kembali ke tempat Su Zhengchun. Ketika Nguyen mengonfirmasi beberapa kali bahwa Modang adalah leluhur, Nyonya Fuong baru percaya. Jadi dia berlutut dan menyesal kepada Modang, memohonnya untuk menyelamatkan putrinya. Modang langsung mengatakan bahwa jika tulang emas ditarik, penyakit yang tertekan akan meledak dan membahayakan nyawanya. Nyonya Fuong dengan cemas bertanya apa yang harus dilakukan sekarang. Nguyen menyalahkan bahwa seharusnya menunggu malam pertama, di mana kedua energi Yin dan yang akan bergabung untuk menusuk jarum emas dan menyelamatkan orang. Siapa sangka keluarga Fuong membatalkan pernikahan. Nyonya Fuong merasa sangat mudah, menikah saja sudah selesai. Mai Tue diam-diam juga senang, tetapi Nguyen segera menghentikannya dan mengatakan bahwa dia sudah memiliki orang di hatinya, yaitu putri sulung keluarga Yang. Moda mengonfirmasi bahwa mereka berdua sudah memiliki buah cinta. Saat ini, Nguyen segera memberikan saran agar mereka berkencan 1 hari saja sudah selesai. Nyonya Fuong merasa itu tidak mungkin dan terus membujuk Modang untuk menyerah dan menyelamatkan putrinya. Sebenarnya, dia masih tidak percaya Modang bisa menyembuhkannya. Ini hanya karena dia ingin putrinya memiliki harapan untuk menempuh jalan terakhir. Di sisi lain, Yang Ling merasa mual. Nguyen dong curiga apakah dia hamil, tetapi dia menyangkalnya. Saat itu, paman kedua mendengar berita tentang runtuhnya keluarga Long dan mencurigai Shen Guohao tidak peduli, hanya ingin Modang mati dan merebut Yang Ling. Dia melampiaskan amarahnya, memarahi paman kedua karena bahkan perusahaan pun tidak bisa dia kendalikan, jadi dia meminta paman kedua untuk memikat Yang Ling. Paman kedua tidak punya pilihan selain membuat rencana untuk menggali makam leluhur. Shen Guohao langsung setuju. Di sisi lain, Yang Ling yang curiga mencoba tes kehamilan dan ternyata benar-benar positif.
Modang yang sedang hamil menggunakan kekuatan internalnya untuk memeriksa tulang emas di kepala Mai Tue setelah selesai. Dengan begini, dia akan menerima nasibnya, lagi pula dia tidak bisa melakukan itu dengan orang yang tidak dia cintai dan tidak mencintainya. Dia hanya ingin kau membantu seseorang yang akan mati sepertinya dengan satu permintaan, yaitu menjadi pacarnya selama 1 hari. Modang merasa kasihan padanya, jadi dia setuju. Di rumah sakit, sekretaris berlari masuk untuk melaporkan kepada Yang Ling bahwa makam ayahnya telah digali oleh para perampok makam hingga tulangnya terlihat. Yang Ling segera menyuruhnya menyiapkan mobil untuknya pergi. Dia tidak tahu bahwa sekretaris itu bersembunyi di toilet, menelepon Shen Guohao untuk melaporkan bahwa dia akan membawa Yang Ling dengan syarat keinginannya harus dipenuhi. Saat itu, Modang sedang makan dengan Mai Tue, dan saat itu dia ingin melakukan sesuatu. Dengan gila-gilaan, kali ini yaitu makan gratis. Modang merasa ini masih terlalu ringan. Untuk menjadi gila, dia harus telanjang dan lari di jalan, bahkan mencium pria asing. Mai Tue segera ingin menciumnya, tetapi Modang segera menetapkan batasan. Dia mengerti bahwa dia tidak bisa, jadi dia mengatakan bahwa permintaan pacarnya sudah berakhir. Melihatnya menyedihkan, Modang memutuskan untuk menggunakan cara lain untuk menyelamatkan nyawanya. Hal itu harus dikombinasikan dengan Nyonya Shen. Bagaimanapun, itu akan aman untuk nyawanya. Jadi Nyonya Shen setuju dengan syarat seorang dokter terkenal harus melihatnya juga untuk memastikan. Perawatan dimulai, Mai Tue dan Nyonya Shen harus berendam dalam ramuan khusus. Setelah itu, dia akan menggunakan topeng iblis untuk memindahkannya ke Mai Tue untuk melunakkan pembuluh darah di sekitar jarum iblis, lalu dia mengambil kesempatan untuk menariknya keluar, tetapi jika Mai Tue tidak tahan, semuanya akan sia-sia. Kedua dokter terkenal itu juga terus menasihati Nyonya Shen untuk tidak melakukannya, tetapi pada akhirnya dia tetap percaya pada Modang dan mengizinkannya menusuk. Saat itu, Muet Dong tidak dapat menghubungi Yang Ling, jadi dia meneleponnya. Yang Ling saat itu sedang dipegang oleh Shen Guohao yang ingin menyerangnya. Dia terus melihatnya dan tidak bisa menahan tangis karena melihat keajaiban. Setelah itu, dia menggunakan jarum itu untuk menusuk Mai Tue dan beberapa saat kemudian berhasil mengambil jarum iblis. Di sisi lain, Shen Guohao terus mengejar Yang Ling. Dia dengan cepat mengambil botol anggur dan memecahkannya di kepalanya, lalu mengancamnya dengan dirinya sendiri agar dia tidak mendekat. Muet Dong melihat Modang keluar dan menceritakan bahwa Yang Ling diculik oleh Guohao. Nyonya yang segera menelepon untuk menghentikannya, tetapi dia tidak menerimanya dan menyuruh Modang untuk datang sendiri jika dia mau. Modang segera berlari ke sana, dan hanya dalam beberapa detik dia sudah mengurus para anak buahnya di luar. Setelah masuk, Shen Guohao mengancam dengan Yang Ling, tetapi dia menggunakan beberapa tusukan untuk menjatuhkan pisau lalu ditusuk. Muet berlutut. Yang Ling melihatnya dan senang, memeluknya erat-erat. Ketika Muet Dong tiba di sini, dia baru saja berdiri dengan malu, tetapi tahu bahwa adiknya masih memiliki niat dengan Modang, dia langsung menyatakan bahwa dia adalah kakak iparnya. Muet Dong masih tidak menerimanya. Muet melihat itu dan bertanya mengapa tidak bertanya kepada Modang untuk memilih di antara mereka. Yang Ling mengatakan bahwa jika dia menyatakan cintanya sekarang, dia akan menikah dengannya. Muet Dong langsung mengatakan bahwa jika dia setuju untuk mencintainya, dia akan menerima dia memiliki istri simpanan, menikahi kakak perempuannya dan dia. Modang sangat senang dan langsung bertanya apakah itu benar, membuat kedua gadis itu marah dan mencubit tangannya. Modang mengangguk, sadar pemandangan di depannya telah berubah. Orang-orang dalam mimpi adalah teman sekelasnya. Su Zhengchun adalah gurunya, dan saudara laki-laki yang gemuk yang mengikutinya adalah seorang taipan yang dikelilingi oleh gadis-gadis. Kim Bao dalam kehidupan nyata masih mengejar Mai Tue. Ruang kelas sudah kosong, tetapi niatnya untuk menyelamatkan orang tidak hilang bersama mimpi. Dia bertekad untuk belajar dengan baik dan menyelamatkan orang. Saat dia akan pergi, gadis yang duduk di sebelahnya memanggilnya kembali. Yang Ling dengan malu-malu bertanya apakah dia bisa mengajarinya. Modang menatapnya lama dan kemudian setuju. Filmnya sudah selesai. Apakah kalian terkejut dengan akhirnya? Bagaimanapun, setiap orang akan berharap untuk menjadi hebat, jadi setiap orang juga memiliki. Tapi kita harus berusaha mencapainya ya. Sampai jumpa lagi di film berikutnya.